Salam, nama saya Muhammad Fikri Waidin. Saya dari SMK Negeri 2 Pekalongan, kelas 11 PKJ 1. NIK saya 11431. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk men-setting router yang nantinya akan digunakan sebagai penghubung dua jaringan yang berbeda, dan saya juga akan mendemonstrasikan cara setting squid yang nantinya digunakan untuk memblokir suatu situs. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat router dengan menggunakan YAS. Yang pertama, setelah kita instalasi sistem operasi dan kita install semua paket program yang dibutuhkan, dan setelah diaktifkan pula tentunya, kita masuk ke network device dan kita masuk ke network setting untuk setting IP. Di sini ada dua cut line. Yang pertama, ini ETH0. ETH0 ini kita akan setting dengan IP 192.168.0.1 dengan subnet mask strip 24 atau 255.255.255.0. Kita klik next. Setelah itu kita juga setting IP di ETH1-nya. Di sini kita setting dengan IP 192.168.1.1 dengan subnet mask sama, yaitu strip 24 atau 255.255.255.0. Setelah itu kita lanjutkan dengan klik next. Setelah selesai, kita isi hostname. Hostname kita isi namanya server satu saja. Kita isi dengan IP atas. Lalu kita masuk ke routing, kita isi gateway-nya. Gateway ini sesuaikan dengan gateway milik komputer Anda, dan di sini gateway saya adalah 192.168.0.1. Kita aktifkan enable IP forwarding. Setelah itu kita klik OK. Tunggu hingga selesai. Setelah itu kita masuk ke security and user. Kita masuk ke firewall. Di firewall kita enablekan dan kita start. Setelah itu kita masuk ke interface. Kita tentukan eksternal atau internal. Kita rubah dengan klik change. Kita tentukan ETH0, kita setting dengan eksternal atau jaringan yang berada di atas kita. Dan ETH1 kita setting dengan internal zone, karena ini akan terhubung dengan klien kita atau hanya di lokal saja. Setelah itu kita masuk ke masquerading. Kita aktifkan. Setelah ini diaktifkan, kita klik next. Setelah itu finish. Kita quit. Sekarang kita cek ping. Maaf. Kita bisa mengeping diri sendiri. Bisa. Setelah selesai setting IP di server, lalu kita masuk ke klien. Di klien kita harus setting IP dan sesuaikan dengan network yang ada di server tadi. Karena di server tadi kita menggunakan IP 01 sebagai IP yang digunakan untuk terhubung ke jaringan bawah, maka kita gunakan 01 juga di sini. Saya beri IP
4 subnet mask, klik OK. Ya, setelah itu kita cek. Kita ping servernya. Nah, ini berhasil. IP01 ini satu jaringan dengan klien. Sekarang kita coba untuk ping IP yang berada di atas jaringan 01. Apakah berhasil atau tidak, kita lihat. Ternyata tidak. Di sini bisa kita lihat ternyata sudah berhasil untuk mengeping jaringan ke atas. Dan jika ini sudah berhasil, maka router Anda telah sukses. Sayangnya kami tidak dapat membuktikan lewat koneksi internet karena di sini tidak terdapat koneksi internet sedikit pun. Setelah pembuatan router selesai, kita lanjutkan untuk membuat squid. Squid itu digunakan untuk memblokir suatu situs. Seperti biasa, kita akan menggunakan YAS. Mungkin nanti selain YAS, kita diselingi juga dengan perintah teks. Kita masuk ke network service, lalu kita pilih squid. Di startup, kita pilih when booting dan start squid now. Setelah itu kita masuk ke HTTP port. Nah, di sini terlihat ada port 3128, kita ubah dengan menekan ALTI. Kita centang transparan. Lalu OK. Kemudian kita masuk ke access control. Kita buat suatu aturan baru untuk jaringan yang berada di bawah kita. Kita beri nama bebas. Di sini saya memberi nama situs X. Kita pilih URL regex. Nah, di sini kita masukkan nama file yang nantinya akan digunakan untuk memblokir situs. Situs X ini nantinya akan kita isi dengan nama-nama web yang akan kita blokir. Klik OK. Setelah itu kita masuk ke access control. Di sini kita juga tambahkan aturan juga. Klik ALTD atau add. Kita pilih deny karena ini nantinya yang akan diblokir. Kita masuk ke ACL. Kita pilih situs X tadi. Kita tambahkan add, lalu kita klik OK. Setelah itu kita urutkan, tempatkan seperti berikut ini. Dengan urutan seperti ini persis. Setelah Anda selesai mengurutkan, klik OK. Tunggu hingga selesai. Setelah konfigurasi script tadi selesai, lalu kita buat file untuk memblokir situsnya. Ketikkan perintah seperti berikut ini. Sesuaikan nama ini dengan nama konfigurasi script tadi. Kemudian edit file situs x.txt. Nah, masukkan URL yang akan diblokir. Di sini saya memblokir Facebook dan Kompas. Save file tadi. Kita masuk ke yes. Untuk membuat script dengan perintah iptable, sebelumnya kita harus mematikan firewall dulu. Firewall harus dalam keadaan disable dan di stop. Jika sudah seperti ini, maka Anda bisa melakukan atau mengetikkan perintah iptable. Jika belum, saya sarankan untuk mematikan firewall terlebih dahulu. Kemudian kita restart scriptnya.
Jika restart squid hanya keluar perintah seperti ini, maka squid Anda benar atau konfigurasi Anda sudah benar. Setelah setting squid atau proxy di server selesai, kita masuk ke klien. Buka browser Anda. Di sini saya menggunakan Mozilla. Kita masuk ke tools, option, kita masuk ke advanced network, kemudian kita klik setting, masukkan proxy. Proxy ini adalah proxy IP ETH1 server, yaitu ETH yang mengarah ke klien. Sesuaikan proxy dengan proxy yang Anda isikan tadi di server. Klik OK. Sekarang kita coba buka situs yang telah terblokir, yang tadi saya coba blokir. Tadi saya buka facebook.com. Nah, jika Anda melihat tampilan seperti ini, maka blokir situs Anda atau proxy Anda telah berhasil. Kita coba situs satunya lagi. Sudah berhasil semua. Jika Anda belum percaya, maka saya akan membersihkan historinya. Kita coba lagi. www.facebook.com. Nah, setelah ini selesai, maka kita ucapkan alhamdulillah. Sekian demonstrasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan saat demonstrasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.